Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarwasna Aprilia dari kelas 10 absen 36. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bukti dari keberadaan Kerajaan Sriwijaya, kehidupan ekonomi, dan terakhir yaitu kehidupan sosial dan juga agama. Bukti dari keberadaan Kerajaan Sriwijaya yang pertama yaitu ada Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh seorang Belanda bernama C.J. Baterbok pada 29 November 1920 di Kedudukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan. Ukuran prasasti ini bisa dibilang juga cukup kecil. Ukurannya hanya 45 kali 80 cm. Prasasti ini mengisahkan tentang keberhasilan perjalanan para penguasa kerajaan Sriwijaya yang bergelar dan bertahyang. Isi dari prasasti Kedudukan Bukit ini terdiri dari 10 garis yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Isi dari prasasti ini yaitu pada tanggal 11 Waisak 604, Raja Sriwijaya yang bergelar dan bertahyang naik perahu dari suatu tempat untuk menggabungkan dirinya dengan Balanterai yang baru saja menaklukkan Minanga. Setelah itu, pada tanggal 7 Jesta atau 19 Mei, Dan Putahyang memimpin Balanterainya berangkat dari Minanga untuk kembali ke ibu kotanya. Dan mereka pun pulang dengan membawa kemenangan dan juga kesukacitaan. Prasasti yang kedua yaitu ada Prasasti Talang Tulo. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Louis Constant pada tanggal 17 November 1920. Prasasti Talang Tulo ini ditemukan di daerah kaki Bukit Seguntang, dekat Palembang. Dan saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Prasasti Talang Tulo ini ditulis menggunakan huruf Pallawa dan juga bahasa Melayu kuno. Prasasti ini bertarik 606 Saka atau 684 Masehi. Ini dipahatkan pada batu datar yang berukuran 50 x 80. Menceritakan tentang pembangunan taman oleh Sriwijaya Nasa untuk kesejahteraan semua makhluk dan juga menginformasikan tentang aliran Buddha yang dianut pada masa kejayaan Sriwijaya. Dan yang terakhir yaitu ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di sekitar kolam Telaga Batu, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1935. Prasasti Telaga Batu ini berisi tentang kutukan terhadap siapa saja yang menaklukkan kejahatan di Kedatuan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja termasuk para pejabatnya. Ukuran prasasti ini yaitu cukup besar, yaitu setinggi 118 cm dengan lebar 148. Tulisan prasasti ini berjumlah 28 baris menggunakan huruf Pallawa Melayu dan juga bahasa Melayu kuno. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya ini meliputi kegiatan pertanian, hasil yang kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan juga Laut Jawa. Dikuasainya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuasaan armada laut. Ya. Dan yang terakhir, yaitu saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial dan agama di Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial di Kerajaan Sriwijaya ini pernah menjadi simbol kebesaran Pulau Sumatera pada masa lalu. Bahkan, kebesaran Sriwijaya ini disebut-sebut dapat menandingi Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur. Masyarakat Kerajaan Sriwijaya sering berbaur dengan pedagang dari luar daerah. Pada saat itu, memang banyak kapal-kapal asing yang singgah di pelabuhan di Sriwijaya. Contohnya, penggunaan nama khas India serta penyebaran agama Hindu-Buddha yang berkembang pesat.
Orang Cina yang pernah singgah di Sriwijaya pun pernah menjelaskan bahwa di sana banyak pendeta yang dari luar negeri yang berdatangan untuk berguru atau belajar Sangskrita dan kitab suci agama Buddha. Kehidupan beragama di Kerajaan Sriwijaya ini didominasikan oleh agama Hindu dan Buddha. Pada periode tersebut, kedua agama ini memainkan peran penting dalam membentuknya budaya, sosial, dan politik masyarakat Sriwijaya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.